sekolah saya apa jadi? Kelas atas gitu. Oh, saya kapir nih. Pas anu lah. Berbeda lah. Si terlebih tadi. Berbeda lagi. Hmm. Oh, kok dong tayo dong aja om ya. Iya. Dan metode pembelajaran. Artinya Bapak Ibu ngajarnya jangan yang standar-standar aja, coba ada kreativitas atau inovasi baru apa gitu ya. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang mendidik, ya pembelajaran mestinya mendidik ya, dengan menerapkan pembelajaran yang tempo hari sudah pernah disampaikan, yaitu PBL ya, Problem Based Learning, dan TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge ya. Boleh ya Pak? Nah, PP, CK. Ya. Kemudian yang keempat, menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi pembelajaran. Mungkin jangan hanya tanya jawab saja gitu, tapi juga mungkin ada apa, dibuat kuis, dibuat permainan-permainan kira-kira seperti itu ya. Yang kelima, menampilkan aspek inovasi dalam mengorganisasi sumber belajar atau bahan belajar. Jadi sumber belajarnya jangan terpaku pada buku satu-satunya yang dimiliki oleh guru. Coba perkaya dengan sumber lain, dengan kamus misalnya ya. Atau kalau dari internet mungkin juga Bapak Ibu bisa menghadirkan video pembelajaran yang menarik gitu ya. Yang keenam, ini nilainya 3 semua ini dari panitia ya. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa 4 di sini ya. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran, nah, termasuk tadi ya video pembelajaran dari YouTube. Kalau bisa cari yang sederhana dan sesuai dengan atau relevan dengan temanya, tema pembelajarannya, topik pembelajarannya. Yang ketujuh, keterampilan menggunakan media pembelajaran, baik media visual, audiovisual, atau yang lain. Yang kedelapan, mengintegrasikan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making ya. Ya, ini istilah-istilah yang ya anggap saja itu sudah dibelajarkan atau didiskusikan sebelumnya ya, tinggal diaplikasikan. Yang kesembilan, kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi atau yang disebut dengan HOT, baik ketika proses pembelajaran maupun terutama nanti pada saat memberikan evaluasi. Jadi bentuk evaluasi atau instrumen tesnya itu yang berorientasi HOT ya, jangan yang LOT ya, yang HOT, yang tinggi. Yang terakhir, kreativitas dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mengasyikkan atau seperti apa. Oke, itu ininya yang kami diberikan apa? Nanti satu-satu di sini akan kami tulis, misalnya Pak siapa nih, Mangga Sali, nah, saya tulis di sini misalnya Mangga Sali. Nanti diberikan catatan apa kalau perlu, kalau enggak ya tidak harus ya. Oke, ini praktik pembelajarannya, berarti ada praktik, kemudian nanti didalami ya, wawancaranya atau ngobrol-ngobrolnya itu tentu setelah menyampaikan pembelajaran atau setelah praktik mengajar, kira-kira seperti itu. Baik, terkait dengan ini, aspek yang dinilai atau diobservasi ini bisa dipahami ya semuanya ya. Paham ya? Tanya Ustadz. Ya, silakan. Itu prakteknya langsung atau kita kirim video Ustadz? Saya belum dapat ini ya, arahan dari PPG, tapi yang dulu-dulu itu saya lebih cenderung kalau bisa langsung ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya videonya, bisa juga. Tapi nanti nggak bisa interaktif dong saya dengan ini kalau itu.
atau di ini kan apa namanya videonya itu di setel, kemudian setelah itu interaktif. Maunya begitu atau gimana? Kita ngikut Pak dosen aja gimana. Begitu ya. Kalau saya Iya. sih lebih cenderung apa namanya? Lebih cenderung langsung aja biar ini biar tidak terkesan ada yang dibuat-buat, jadi betul-betul otentik gitu ya, betul-betul otentik ya. Walaupun akan lebih bagus juga kalau seandainya selain Bapak mengajar juga bisa menyertakan videonya, itu nanti akan saya nilai lebih dari sekedar mengajar aja. Oh ternyata Bapak-bapak juga menyerahkan itu, karena di akhir nanti kalau tidak salah ada juga ya penilaian terhadap praktek mengajar. Atau ini sudah yang terakhir ya? Saya tidak tahu dari segi urutan dari awal sampai akhir. Kalau ini yang terakhir Belum. berarti masih ada ya? Masih ada PPL. Oh ada PPL ya? PPL itu berarti itu yang divideokan kalau nggak salah ya? Kalau nggak Iya, salah ya? 3 video Ya. Ustaz. Tidak video ya? Oke, berarti ini langsung aja nih. Kemudian saya tambahkan tadi itu sebentar, format. Tadi itu ketentuannya begini. Ini yang versi PDF nih ya. Sama dengan tadi, hanya ditambah ya. Nama mahasiswa, bidang studinya apa, ini bahasa Arab, nama LPTK berarti UIN ini ya. Ini nilainya di sini nih sebenarnya. Kalau tadi langsung ya. Ini disuruh melingkari atau mungkin checklist atau silang gitu ya. 10 poin tadi yang diinikan. Nah, ketentuannya kalau Bapak Ibu mau lulus tuh nilainya harus di sini nih, minimal di grade yang kedua, 70 sampai 85 itu baik. Kalau 86 sampai 100 itu amat baik. Lulusnya lulus bener gitu. Lulusnya lulus bener. Kemudian ini ada berikutnya, ini di apa namanya? Ini yang tadi tidak ada. Rubrik penilaian pelaksanaan ujian komprehensif secara lisan. Saya bacakan ya. Rambu-rambu penilaian dimaksudkan sebagai pemandu bagi penguji komprehensif untuk mengembangkan sejumlah pertanyaan dalam rangka mengungkap. Ya kalau tadi hanya video saja kan, kalau pas orangnya nggak ada susah ditanya. Susah kita mengungkap lebih jauh ya. Penguasaan dan pemahaman masa tentang materi bidang studi dan keilmuan pedagogi secara luas dan mendalam yang melandasi pengembangan perangkat pembelajaran. Penguji komprehensif dapat memperluas dan mendalami pemahaman dan penguasaan mahasiswa secara komprehensif melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengungkap ini konsep seperti HOTS, TPE, CK lah ya, problem based learning, critical thinking, creative thinking, reflective thinking. Reflective thinking itu misalnya bisa ditunjukkan ketika mau mengakhiri pembelajaran. Jadi guru melakukan refleksi terhadap materi yang sudah disampaikan, sekaligus memberi semangat, memberi orientasi kepada peserta didik nanti seperti apa dalam pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Decision making, membuat keputusan, atau inquiry based activities, aktivitas penemuan berbasis aktivitas. Ini terutama ya kalau pembelajarannya itu dibuat dalam bentuk misalnya diskusi kelompok dan sebagainya ya, dengan berbasis masalah yang ada lalu diarahkan untuk bisa menemukan hal-hal baru misalnya ya. Nah, rambu-rambunya ini ada 5 ya yang nanti akan dinilai dengan rentang skor 1 sampai 20. Pertama, penguasaan mahasiswa terhadap teori belajar ya. Sudah belajar ya, teori belajar dan pembelajaran ya. Yang melandasi rancangan dan pengembangan perangkat pembelajaran. Misalnya, apakah Bapak Ibu waktu di pembelajaran bahasa Arab dulu kan ada ya beberapa teori ya, ada teori nativisme, kognitivisme dan lain-lain ya. Kita dalami lagi behaviorisme dan lain-lain, konstruktivisme gitu ya. Yang kedua, pengembangan pembelajaran terkait dengan perumusan IPK ya. Tujuan pembelajaran
yang ada kaitannya di perangkat ya kalau nggak salah ya, ABCD itu teorinya, dan pendekatan TPECK dan problem based learning. Ini sama nilainya 1 sampai 20. Kalau mau lulus tuh harusnya rata-ratanya sekitar 14 ya sampai 15, 16 lah. Kemudian yang ketiga, pengembangan perangkat pembelajaran, materi ajar, media pembelajaran, lembar kerja ya, LKPD, yang dapat mengembangkan critical thinking, creative thinking, reflective thinking, dan decision making atau HOTS. Lalu pendalaman dan penguasaan materi ajar esensial dan advanced material secara bermakna, apa, mengapa, dan bagaimana. Materi ajar yang tergambar dalam dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognisi, dan materi ajar yang bermuatan hot. Kemudian yang kelima, pendalaman aspek penilaian dalam rancangan pembelajaran yang mencakup aspek penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, kisi-kisi, dan soal yang berorientasi hot. Jadi ada 5 ini. Saya nggak tahu apakah kawan-kawan sudah dapat ininya semuanya atau belum. Rambu-rambu ini. Predikatnya sama dengan tadi. Kalau mau lulus itu minimal 70 sampai 85 ya. Iya. Oh iya, ada lagi ini. Saya diminta juga itu rambu-rambu pengembangan pertanyaan yang terkait dengan ini. Pengujian kemampuan baca tulis BTQ ya. Mahasiswa diuji kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an ya. Sesuai dengan kaidah tajwid yang ditentukan ya. Ini ada penjelasan rubriknya, sangat tidak baik mengenal huruf Arab tetapi tidak bisa membaca, tidak baik mengenal huruf Arab dan bisa membaca sekedarnya, menulis sekedarnya, agak baik, ada istilah agak baik, sedang maksudnya dapat membaca Al-Quran dengan lancar meski tidak sepenuhnya sesuai tajwid tapi kurang baik dalam menulis. Baik itu dapat membaca Al-Quran dengan lancar meski tidak sepenuhnya sesuai tajwid dan dapat menulis dengan benar. Sangat baik itu mampu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah ilmu tajwid, menulis dengan benar. Jadi itu aspek-aspek atau hal-hal yang nanti akan diujikan dalam komprehensif. Jadi saya ulang sekali lagi, Bapak Ibu berkewajiban menyiapkan RPP ya, yang nanti diunggah. Itu dinilai secara tertulis bagaimana yang tadi sudah diunggah. Yang kedua, RPP yang sudah diunggah itu nanti dipraktekkan dalam proses pembelajaran singkat gitu ya. Jangan lama-lama ya. Satu orang mungkin biasanya berapa? 15 menit cukup ya? Atau paling kebanyakan? Kebanyakan. Lamaan Ustaz. Lamaan. Biasanya 5 menit saja. Baik, kalau mau 5 menit ya 5 menit ya. Setelah itu kita dalami apa yang Bapak Ibu sampaikan ya, kita ngobrol-ngobrol lah maksudnya ya. Itu komprehensif tulisannya di situ. Lalu diakhiri dengan ya sedikit banyak baca Quran. Tapi saya yakin lah dosen guru bahasa Arab masa nggak bisa baca Quran. Tapi nggak apa-apa, nanti kita cek. Termasuk dalam menulis. Nanti kalau nulis itu ditunjukkan. Itu karena ada praktek ya. Ya seperti imla gitu. Saya dikte, Ibu siapkan kertas kosong entah buku gitu, nanti diperlihatkan di depan kamera, kelihatan tuh. Nulis assalamualaikum itu udah benar atau belum, nulis insyaallah itu benar apa enggak, itu aja yang ringan-ringan aja. Saya kira begitu ya kalau kita pedomani apa yang sudah diberikan oleh pihak panitia PPG. Ada yang mau disampaikan atau sudah jelas semuanya? Hanya sedikit. Kalau begitu, oh ya silakan Pak Rizky Pangeran, silakan. Mengenai mekanisme praktisnya nanti pada saat kita praktek mengajar seperti yang Bapak mengajar itu kan kita nanti tidak hanya duduk di tempat duduk seperti ini biasanya. Nanti guru akan mobile. Nanti kira-kira bagaimana cara penangkapan kameranya kalau kita prakteknya langsung? Daring, Pak. Daring. Oke. Berarti harus punya kamera ya, atau ada yang nyuting ya, dan langsung ke sini ya. Ya itu susahnya Ustaz kalau susah, ya? mungkin langsung seperti itu. Tapi kalau mungkin sekarang kalau dalam bentuk video itu
baterainya habis. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Assalamualaikum. Ini tanya sekaligus permohonan ini, Ustaz. Saya Risai. Yang pertama, masalah RPP dan juga praktek pembelajaran. Tetapi kalau Bapak nanti menilai masalah RPP-nya. Kalau kami buat RPP mengedit RPP yang kemarin, kok kayaknya banyak yang salah ini. Setelah mendengarkan penjelasan teman-teman dari Bapak juga. Jadi kalau RPP yang sudah diupload di tugas kemarin itu masih diedit boleh ya? Boleh. Yang salah mengerti, Pak. Salah mengerti dan belum tahu. Ya, satu. Iya betul, Pak. Tazandak ini. Iya, fakot tazandak ini. Tidak tafakoh. Jadi satu, yang kedua permohonan kalau bisa ini zoomnya jam 4, Pak. Karena jam 1 siang sampai jam 3 itu masih pulang sekolah dan istirahat kumpul dengan istri. Ya. Maksudnya istirahat di kamar itu Bapak. Jadi kalau bisa jam 4 itu mohon. Kalau tidak bisa enggak apa-apa jam 2 kami cuti dulu untuk urusan istirahat. Terima kasih. Oh ya. Iya. Oh ya. Iya, Pak. Iya, kami kelompok 2 kayaknya di nomor 5 hari Sabtu kayaknya itu, Pak. Kalau oh, sudah ndak ada. Oh ya, Pak, mungkin Jumat ya, makasih. Ya, Pak. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, yang sudah di anu aja, Pak, yang sudah di list itu, Pak Ketua. Oh ya. Alhamdulillah. Siap, saya nomor 18, Bapak. Alhamdulillah ya. Iya. Nomor 18. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah.
Terima kasih Pak, terima kasih. Ya. Itu jangan difleksibel Pak, itu sudah bukan Pak, dibekukan sudah enggak Pak Ketua, ini sesuai dengan nomor urut, dibekukan saja sudah, dikakukan saja. Ya, saya nomor 18 ya, makasih. Ya. Iya. Siap, betul Pak, betul. Ya. Itu sudah qada qadar Allah, Pak. Qada qadar Allah. Oh, Kuliah. Oh, ki buda penanglan ni buda boleh ni tapi napa deki dah ni. Ki matong. Nang niku. Atanya oh gedeng. Berat. Engko rek yo gede tang dede. Ini sedih sakit dia loh. Oh, jangan lihat itu. Berat. Apa kok yang beri anti nyeri itu? Ini mun untuk oh betul cak yang mun ngerok yang beri anti nyeri lah kan. Sering dok tahu penyakit dong. Kedua rongsen. Ya Mi, datang penyakit. Je ke katanya. Untuk pengobatan dede kok yo beda kan. Karena kayak ini orang. Kok ya boleh ya, pada kuliah jam kol 2, pada kuliah pun. Mau pakai kuliah boleh. Dengan malam aja nanti baca kan nyerah roh. Kangko aja ada rumah kakek rumah tegeri ini sana. Kakek ibu rumah sakit ada apa dia kok aja dia polo tahu. Masalah tegeri aja kok lo tahu. Mah betul deh. Kemarin macam itu dah itu masakan sah. Iya, tegeri aja kan kok punya daripada apa ini kok pada lo tahu. Dia boleh terus terang tuh, ya makanya deki mami saya kok yakin dengan ada apa kok kelele orang. Iya. Orang kan minta takut saja orang ini. Iya. Mungkin kan saya tak sadar loh. Yang kau terawat dulu, terus istirahat, kau tak kira dulu sih. Ini ke rumah sakit. Mohon maaf, Risai Bapak. Risai. Dari Bangkalan nomor 18. Nomor 18 ya. Tak bisa dia pergi. Enggak Pak, itu bukan Pak. Untuk relatif sekarang Bupati dipending gara-gara saya ikut PPG, dipending. Ya, berkat doanya PPG ini Pak. Untuk sementara dipending.
Tiga Pak, tiga. Tiga. Dan ibu bisa ronsen mahal. Bukan hanya ramuannya Bapak, bukan Pak, tapi rasanya memang legit Madura itu Pak. Ya. Katanya obat material. Bukan Pak, bukan. Tapi badannya itu. Ya. Ya. Bu Afifah itu sering menyediakan kopi buat suaminya Pak. Bu Afifatul Mukarramah ya. Jadi goyang dapur itu ada di Madura Pak. Makasih. Kakaknya udah tahu kan puskesmas itu kok emang di dokternya punya dokter spesialis, dokter jarak, kalau yang dokter umum itu ada di kok. Ada bengalan ngambil tindakan untuk libur akhir pada anu jangkau mendorong kakek anu TB itu kok nah. Ini mungkin untuk pengobatan dari anu aja dokter spesialis itu ini kok lagi weteku hendu penyakit apa-apa nah kasih Indonesia itu kok. Iya, ini macam kaki itu kok, kaki antara masake dia, siap kaki dia itu, kok dah ya. Itu yang sering buat kopi Pak, Bu Afifah. Itu pola anu man, pola rasa ringan man. Ngomong itu mah jadi, tapi apa? Bener Pak, bener. Bener. Apa dipaketkan Pak? Apa dipaketkan besok? Lagi kencang TV ya. May sadar ko siyang ari pa king panus saking tujuan cakko mana mo tujuan situ pada king taro beres. Di pak kami sa lebo de apa kan kita tanggung kerem pudi lah de iya ya. Nawa itu dia kena king taro beres de. Iya mungkin mau dia kencing sih penting lah tayo paksa ko kakek bu de. Dia tak kepikiran dia. Mungkin jadi dengan umur senentuan itu. Makiring kita kaki menekuk can kaki mana mau takut sing ibu perjalanan membi Allah selamat kaki kan inje ini mana mana mau ro katanya jadi kan kok rumah kaki kok tegeri cek ibu hanya kok pada landi jawab kan kok ro bisa nganu aki mungkin tak ro dengan anu tibi deh margena pada tak ngerti dia Memang bu itu lah pasti lo setuju kan. Tapi kan kok rumah orangnya kan beda-beda mungkin. Ibu desere karena ada dia tanda apa dia pada lo sakapin nah dia pengalaman kok menengah kata hadir dia sampai saat dia tahunan dunia di rumah. Ya ibu desere karena almarhum rodo yang diumbus mau lagi dari mana siapa yang ketelang dulu nah karena sampai atau mau lagi kan dari dulu lagi begitu oke pung silakan yang belum ya Bu Hilda dari mana Bu? Saya dari Jakarta Utara. Oh Penjaringan. Jakarta Utaranya di mana? Koja. Saya kira-kira awal bulan yang lalu ke ini Bu, yang kebakaran tuh. Oh, Islamic Ramayana Center ya, itu. Ustaz. Oh, Islamik ya. Yang ya. menaranya itu. Dekat situ ya? Dekat Ustaz. Oh, dekat situ ya. Oke. Di sana mandinya nggak pernah ini ya, air yang betul-betul tawar ya? Agak-agak Pam, pakai pam Ustaz. Oh, pakai pam. Oh, bagus. Saya pernah nginep di Jakarta Utara. Mandinya ikut ya,
Saya Irma dari Blitar, Ustaz. Blitar Jawa Timur ya? Ya, Ustaz. Iya. Bisa bikin pecel, Bu. Bisa, Ustaz. Kan sambelnya tinggal beli. Tinggal beli ya berarti. Terkenal tuh pecel Blitar sama Iya, Ustaz. kalau di Jakarta itu getok magic itu dari Blitar. Oh iya, Benar. Getoknya gimana? Dia belum. penuh dengan magic, Ustaz. Magic ya. Oke, Blitar itu kota Bung Karno ya. Di apa Ya, namanya? Ustaz. Tempat saya pernah ke sana itu. Tetangganya Tulungagung kan selatannya dikit. Iya. Oke, berikutnya lagi yang belum terakhir. Saya Ustaz. Ustaz. Ya, silakan. Pak Mangga sekali ya. Di Solo Ustaz. Solo ya. Solo, Surakarta, Kartasura atau apa? Laweyan, Pasar Klewer. Hah? Dekat Pasar Klewer. Oh, dekat Pasar Klewer ya. Termasuk juga daerah bisnis sana ya. Oke, masih ada yang lain? Saya Ustaz. Kalau sudah tidak ada, oh ya, silakan Pak siapa tadi? Pak Imamuddin ya. Iya Ustaz, dari Mojokerto Ustaz. Utara Sungai, tepatnya di Ngecek. Mojokerto ya. Ya, daerah-daerah dingin juga ya, Mojokerto ya, terutama di Pacet ya. Iya betul Ustaz. Oke. Hairun Nisa Fitria tadi udah belum? Ya, dari Ya. Oh, ngapa? Ya, kepriben. Ya, bagus. Tegal itu penghasil warung Tegal, Pak. Cukup banyak di Jakarta sama ini. Apa pembuat seperti apa panci bangsa ya, dan itu Tegal ya, industrinya luar biasa ya. Ada iya. Oh iya, teh poci ya, Bu ya. Sama batibul ya. Sate batibul. Nyari dokter Ya, ntar saya ambilin kalau ke Jawa ya. Ya. Saya punya langganan di Tegal Brebes itu, tapi di Brebesnya ya. Kalau mau pulang kampung ke Jawa itu beli telur asin di sana, di Cah Angon. Ada Ini di HTM, Ustaz. oh gitu ya? Oh bukan ya? Oke. Jawanya putih Ustaz. Saya Jawa Timur juga, Lamongan saya. Oh, Lamongan itu utaranya Mojokerto, utaranya Jombang kalau ada ya. Persela. Ya, Ustaz. Ya, Persela. Jawabannya dulu, Ustaz. Oke, siap. Baik, saya cukup ya. Nanti jam 2 kita mulai lagi. Saya siapkan linknya. Nanti pelaksanaan teknisnya ya kita sesuaikan lah. Nanti seperti apa kalau kita anggap misalnya dengan menampilkan video, terus orangnya juga hadir, ada dialog, ada diskusi, dan itu sudah cukup ya kita anggap cukup. Kalau kira-kira satu orang itu cukup 10 sampai 15 menit ya kita sepakat di sekitar itulah. Sehingga dalam 3 hari ini bisa kelar semuanya ya. Dan semuanya bisa lulus yang penting itu. Jangan sampai atau jangan sampai nggak tampil ya. Kalau nggak tampil penting nggak dapat nilai. Oke, saya kira begitu ya. Sudah hampir libur di sini. Kita akhiri. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya sehat walafiat, siap dan mendapatkan hasil yang maksimal. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya. Apa namanya? Recording stopped.